ngajak pamannya. Ini pamannya manusia paling galak di kampung tersebut. Ya, walaupun dia mengatur hartanya si Abdullah, dia paling galak, manusia paling galak. Dia simpan keislamannya selama 3 tahun. Dia simpan, dia tahan, gimana cara mau ajaknya nih. Ya, sedangkan setiap detiknya dia rindu untuk bertemu Rasulullah SAW. Dia cinta yang luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Dia belum tahu ajaran Islam, dia cuma tahu bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini benar, dan dia cinta luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Setiap detiknya bertahan terus selama 3 tahun, dia udah gak kuat lagi. Dia pengen ketemu Nabi SAW. Maka diberitahukan kepada pamannya dalam kesempatan yang baik, dia mengatakan, wahai paman, ada ajaran agama baru dari Mekah. Diutus seorang Rasul namanya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah masuk ke dalam ajaran agama tersebut. Kaget paman. Kenapa kau masuk? Wah, habis dimarah-marahin, Dan paman, ketahuilah bahwa saya akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kata pamannya, baik. Kalau kau mau mengikuti Muhammad, silahkan. Syaratnya satu, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari hartamu. Kaya raya, ya, mungkin kalau dihitung kali kekayaannya bisa seluruh BCM kalah kali sama hartanya si Abdul Uzza. Luar biasa kaya raya. Syaratnya satu, kau mau mengikuti Muhammad silahkan, tapi sepeser kamu tidak akan dapat harta dari orang tua. Oh, cuma itu katanya, kecil. Ada nggak yang begitu sekarang? Ini gara-gara sembako Indomie pindah agama. La ilaha illallah. Harus kita mantepin akidah kita nih. Ya, lihat bagaimana Abdullah untuk memperjuangkan bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggalin semua harta. Bahkan kata pamannya, tunggu dulu, sebelum kau berangkat, copot baju, copot celanamu, copot sendalmu. Kau tidak boleh membawa apa-apa dari barang tersebut. Telanjang bulat di tengah padang pasir. Panasnya beda di sini. Di sini kan matahari ada 2, di padang pasir bisa lebih. Matahari berapa di sini kalau hari siang? Kan panas sudah tuh, kayaknya ada 2 gitu deh. Di padang pasir bisa 8 kali itu matahari. Ya. Dan ini padang pasir bukan sembarang, di ujung-ujung sejauh mata memandang pasir udah, batu, gunung udah. Telanjang bulat, ditinggalkan semuanya untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Jalan menuju kota Madinah, menuju Yathrib untuk bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan. Di tengah perjalanan dia menemukan 2 kain yang udah sobek-sobek, compang-camping, itu ada di tengah padang pasir. Jarang nih ketemu kain, jarang. Begitu ada, diambil kain tersebut, ada 2 potong dipakai buat nutup kelaminnya, mohon maaf ya. Satu lagi dia buat nutup badannya. Datang ke kota Madinah, kakinya sudah hancur, bernanah-nanah darah. Ya, karena panasnya padang pasir dan bebatuan pada saat itu. Saking dia gak kuatnya, dia tidur di Masjid Nabawi. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia gak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Ditanya, kau ini siapa nih? Kau ini baru saya lihat, kata Nabi SAW. Diceritakan ya Rasulullah, ceritakan bla 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 sampai detik ini. Singkat cerita, Rasul SAW pun juga cinta kepada Zulbajali. Ya, ditanya namanya siapa? Nama saya Abdul Uzza, hambanya Uzza. Kata Nabi, lah, mulai detik ini nama engkau adalah Abdullah, dan kau adalah Dzulbajalain, pemilik dua kain. Singkat cerita, ada satu peperangan di kota Madinah. Setelah peperangan selesai, peperangan usai, Dzulbajalain pun ikut di dalam peperangan tersebut.
Selesai peperangan menuju ke kota Madinah karena perangnya berada di luar kota Madinah. Rasulullah SAW ikut di dalam peperangan tersebut. Ketika perjalanan pulang, beristirahat di saat malam hari, pasang tenda para sahabat, begitu juga dengan Rasulullah SAW. Satu waktu di malam tersebut, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud melihat dari dalam tendanya ada sebuah cahaya yang berada di kejauhan. Dia penasaran, itu cahaya apa itu? Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud keluar dari tendanya. Apa yang dia lakukan? Pertama, dia ke tendanya Rasulullah SAW. Dia mau lihat Rasulullah sedang apa. Begitu dia ke tendanya Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah nggak ada dalam tenda. Dia pindah ke tendanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pun tidak ada. Dia pindah ke tendanya Umar. Ternyata Sayyidina Umar pun tidak ada radhiyallahu anhu. Lalu dilihat kejauhan cahaya tersebut, disamperin cahaya tersebut. Ternyata di situ ada 3 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Rasulullah SAW sedang menggali kuburan. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW menggali kuburan, Sayyidina Abdullah mengatakan, celaka kau Abu Bakar, celaka kau Umar, kau membiarkan Rasulullah yang menggali, kau yang megang lampu. Harusnya Rasul yang megang lampu, kau yang menggali. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, bukan, ini bukan seperti itu. Saya mau gali, tapi Nabi gak izinin. Nabi menggali kuburan untuk siapa? Dzulbajadain meninggal pada malam itu. Dzulbajadain meninggal, yang mengurus pemakamannya langsung Rasulullah SAW. Nabi yang menggali kuburannya. Abu Bakar nggak boleh, Sayyidina Umar nggak boleh. Ketika sudah digali kuburannya, sampai di dalam kuburan, Nabi SAW mengatakan, kembalikan jasad tersebut. Nabi yang meminta jasadnya Dzulbajadain diminta. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi, demi Allah, kami ngiri melihat Dzulbajadain. Sampai Nabi yang mengurusi prosesi penguburannya. Nggak boleh siapapun yang nyentuh kecuali Rasulullah yang mengurusnya. Kenapa? Karena Dzulbajadain sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Demi Rasulullah semua ditinggal, nggak peduli apapun. Ini yang namanya sungguh-sungguh. Ini yang namanya benar-benar cinta. Pembuktian. Cinta butuh pembuktian. Saya bilang, kalau ditanya cinta, apa yang kau sudah lakukan untuk Rasulullah SAW? Apa sunnah yang sudah kau hidupkan untuk Rasulullah SAW? Apa yang sudah kau lakukan? Apakah kau membaca doa setelah azan? Kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua kalau lagi mau MC, mau penceramah, semua mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Apakah kau sudah baca doa setelah azan? La ilaha illallah muadzin. Terus kita diam apa baca doa? Kalau kita baca doa, wajib kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini kuncinya, mau dapat syafaat, baca doa setelah azan. Mau lagi kerja, mau di mana, kecuali dalam kamar mandi, jangan baca. Keluar dari kamar mandi, azan udah selesai, kita baru mandi. Selesai kamar mandi, keluar dari kamar mandi, baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ayo bareng-bareng. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ya arhamar rahimin, innaka la tuhibbul. Barang siapa yang membaca doa ini setelah